Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Purnamasari dari mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Kebidanan semester 3. Ini NIM saya 02061940. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal yang berjudul Pemberian Antiseptik dan Non-Antiseptik pada Tali Pusat Bayi Baru Lahir. Yang pertama itu ada jurnal yang pertama, judulnya Difference in Placenta Cord Healing on Newborn Between Treated with or Without Alcohol in Purwosari, Pasuruan. Jadi artinya itu perbedaan penyembuhan pusat pada bayi baru lahir antara yang dirawat memakai alkohol dan tanpa alkohol di wilayah kerja Puskesmas Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Jurnal ini yaitu Jurnal Keperawatan dengan ISSN 2086 sampai 3071 dengan volume nomor 1 nomor 2 halaman 103 sampai 109. Dan jurnal ini juga dipublikasi pada Juli 2010. Tujuan dari jurnal ini yaitu mereka meneliti jurnal ini dengan bertujuan untuk mengetahui perbedaan penyembuhan pusat pada bayi baru lahir. Maksudnya ini penyembuhan tali pusat ya, pada bayi baru lahir antara yang dirawat alkohol 70% dengan yang dirawat tanpa alkohol di wilayah Puskesmas Purwosari Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian ini dengan memakai komparatif jumlah, yaitu memakai sampel 30 bayi di Puskesmas Purwosari Kabupaten Pasuruan tersebut. Kita lanjut ya. Kesimpulan dari analisis jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian tentang penyembuhan tali pusat bayi yang dirawat dengan alkohol dan yang dirawat dengan tidak memakai alkohol, sama-sama tidak menimbulkan infeksi, tetapi sebagian kecil pada perawatan non-alkohol ditemukan tali pusatnya berbau busuk. Sedangkan nama pelepasan tali pusat pada bayi dengan perawatan kering tertutup lebih cepat selisih waktu 35 jam dibandingkan dengan perawatan yang menggunakan alkohol. Jadi maksudnya itu bisa disimpulkan bahwa tali pusat yang dirawat memakai alkohol maupun yang tidak pakai alkohol sama-sama tidak menimbulkan infeksi. Namun pada perawatan non-alkohol ini ditemukan tali pusat bayinya itu ada yang berbau busuk. Namun walaupun ditemukan sebagian kecil ada yang berbau busuk, lama pelepasan tali pusat bayi itu dan proses pengeringannya itu lebih cepat dibandingkan dengan perawatan yang memakai alkohol. Bahkan selisih waktunya 35 jam. Jadi perawatan yang memakai alkohol dan yang tidak memakai alkohol memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kalau yang alkohol mungkin proteksi untuk tidak terjadinya infeksi itu sangat besar. Namun untuk proses pengeringan dan pelepasan tali pusatnya itu lebih lama dibandingkan yang perawatan dengan non-alkohol. Namun untuk yang non-alkohol, dia peluang untuk terjadi infeksi itu ada walaupun sedikit, namun dia untuk proses pelepasan atau proses pengeringan tali pusatnya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang memakai perawatan alkohol. Kemudian hasil analisanya ini menurut saya untuk perawatan sistem kering tertutup atau terbuka pada tali pusat memerlukan pelaksanaan yang baik dan benar sehingga terhindar dari risiko infeksi serta model perawatan ini juga yang paling aman, efektif, dan ekonomis. Namun bila Anda tidak yakin keadaan tali pusat bayi baru lahirnya tidak baik, maka perawatan tali pusat menggunakan antiseptik atau antimikrobial seperti alkohol 70% atau betadin atau yang semacamnya akan lebih baik dilakukan untuk menghindari infeksi tali pusat seperti tetanus neonatorum. Jadi kalau menurut hasil analisa saya, yang bisa saya temukan dari jurnal ini, saya lebih lebih menganjurkan memakai sistem yang non alkohol karena dia
lebih aman, lebih efektif, dan lebih ekonomis dibandingkan yang memakai alkohol. Jadi cuma dibiarin aja dengan sistem tertutup atau terbuka dengan memakai kapas DTT. Namun walaupun dia tidak memakai perawatan alkohol, ini perawatannya harus benar-benar baik dan benar. Jadi enggak cuma ditutup buka aja pakai kapas DTT, tapi ada prosedur dari WHO yang benar-benar supaya tidak terjadinya infeksi tetanus neonaturum. Namun bila Anda tidak yakin atau kurang yakin memakai perawatan yang non alkohol ini, saya sarankan atau saya anjurkan memakai yang alkohol 70%. Bisa pakai alkohol 70%, bisa pakai betadine atau yang antiseptik semisalnya. Lanjut. Selanjutnya ini jurnal kedua yaitu dengan judul Perawatan Tali Pusat Terbuka sebagai Upaya Mempercepat Pelepasan Tali Pusat. Ini ya judulnya ya, Perawatan Tali Pusat Terbuka sebagai Upaya Mempercepat Pelepasan Tali Pusat. Jurnalnya itu yaitu Jurnal Kebidanan Indonesia dengan volume 1 nomor 1 halaman 29 sampai 36. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2017 dengan bertujuan untuk mengetahui teknik perawatan tali pusat yang sesuai agar mempercepat proses pelepasan tali pusat pada bayi baru lahir. Yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimen desain dengan perlakuan perawatan tali pusat terbuka pada kelompok perlakuan dan perawatan tali pusat tertutup pada kelompok kontrol. Subjek dalam penelitian semua ini yaitu dengan bayi baru lahir yang dilahirkan di BPM atau Bidang Praktek Mandiri Bidan Nur Asia. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui teknik perawatan yang bagus ini yang untuk mempercepat proses pelepasan tali pusatnya itu apakah yang memakai alkohol atau yang non alkohol. Lanjut. Nah, kesimpulan dari jurnal ini bisa disimpulkan mayoritas lama pelepasan tali pusat yang dirawat dengan perawatan tertutup menggunakan kasa steril adalah 5-7 hari sebanyak 13 bayi 65%. Mayoritas lama pelepasan tali pusat dirawat terbuka tanpa menggunakan kasa steril adalah 5-7 hari sebanyak 15 bayi 75%. Terdapat perbedaan antara lama pelepasan tali pusat yang dirawat terbuka dengan yang dirawat tertutup menggunakan kasa steril pada bayi baru lahir. Jadi di sini sama-sama 5-7 hari baru lepas tali pusatnya. Nah, hasil analisa yang bisa saya berikan, menurut saya, tenaga kesehatan, terutama bidan, diharapkan dapat mempraktekkan perawatan tali pusat secara terbuka karena terbukti aman, lebih praktis, dan lebih ekonomis. Nah, karena sama-sama aja, dia walaupun dia pakai kasa steril tetap 5-7 hari pupusnya, tali pusatnya, dan tidak menggunakan apapun dibiarin buka saja itu 5-7 hari juga pupusnya. Jadi untuk untuk proses perawatan tali pusat pada bayi baru lahir disarankan itu untuk para bidan atau para tim medis lainnya dengan perawatan non alkohol karena terbukti lebih aman, lebih praktis, lebih ekonomis, terus juga dia lebih cepat proses pupusnya atau pengeringan dan pelepasan tali pusatnya. Lanjut ke jurnal 3 dengan judul Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas tentang Perawatan Tali Pusat dengan Waktu Lepasnya Tali Pusat. Jurnalnya itu yaitu jurnal.umsb.ac.id atau artikel Menara Ilmu. Volume 11 jilid 2 nomor 79. Dipublikasi pada Januari 2018. Tujuan dari jurnalnya itu untuk mengetahui hubungan pengetahuan Ibu Nifas tentang perawatan tali pusat dengan waktu lepasnya tali pusat. Dan metode yang digunakan adalah metode analitik dengan pendekatan prospektif. Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu Nifas di wilayah kerja Puskesmas Cipayung.
Untuk kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwasanya pengetahuan Ibu Nifas tentang perawatan tali pusat mayoritas berpengetahuan baik, yaitu berjumlah 54 orang. Sebesar pengetahuannya 63,5% dan minoritas berpengetahuan kurang yaitu mohon maaf 31 orang dengan penelitian 36,5%. Berdasarkan waktu lepasnya tali pusat didapatkan hasil waktu lepasnya yang lebih dari 8 hari berjumlah 49 orang dan yang kurang dari 8 hari yaitu sebanyak 36 orang. Jadi dari 54 orang ini yang dia ngerti cara perawatan yang baik dan benar tentang perawatan tali pusat dan yang 31 orang ini yang kurang pengetahuan tentang perawatan tali pusat ini bisa disimpulkan bahwasanya 54 tambah 31 itu kan 85. Jadi dari 85 orang ini bisa disimpulkan bahwa 49 orang ini waktu lepas tali pusatnya itu lebih dari 8 hari. Untuk yang 49. Namun untuk yang 36 orang ini kurang dari 8 hari. Nah, hasil analisa yang bisa saya berikan, menurut saya jika seorang ibu memiliki pengetahuan yang baik tentang perawatan tali pusat yang baik secara perawatan alkohol maupun non-alkohol, maka akan memberikan proteksi kepada anaknya dari infeksi tetanus, sehingga sangat membantu tim medis terutama bidan dalam memberikan asuhan tali pusat yang baik kepada bayi. Jadi kita sebagai bidan ataupun tim medis juga harus memberikan edukasi atau pengajaran kepada ibu atau pasien kita tentang bagaimana cara merawat tali pusat dengan baik dan benar, yaitu baik perawatan secara alkohol maupun non-alkohol. Jadi dari hasil analisa ini bisa disimpulkan bahwasanya ibu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perawatan tali pusat pada bayinya baik secara alkohol maupun non-alkohol lebih memberikan proteksi lebih kepada anaknya dari infeksi-infeksi, terutama infeksi tetanus, sehingga peluang untuk terjadinya infeksi itu sangat kecil. Namun jika ibunya nggak paham atau kurang pemahamannya tentang perawatan tali pusat, maka peluang terjadinya infeksi itu juga besar. Karena dia nggak bisa proteksi anaknya sendiri. Tuh. Nah, untuk tim medis dan bidan juga atau perawat atau dokter yang lain juga harus memberikan edukasi atau pengajaran kepada pasien-pasiennya atau kepada ibu-ibu tentang bagaimana cara merawat tali pusat dengan baik dan benar sehingga proteksi tali pusat untuk bayinya itu lebih besar dan peluang terjadinya infeksi itu juga lebih kecil. Lanjut, selesai. Jadi sekian dari saya. Ini kan cuma 3 jurnal yang saya analisis tentang pemberian antiseptik pada bayi, pada tali pusat bayi baru lahir dan perawatan tali pusat yang secara non antiseptik. Bisa disimpulkan dari ketiga jurnal ini yang paling aman, efektif, praktis, ekonomis yaitu dengan metode non antiseptik. Satu, dia lebih ekonomis, gak usah pakai betadin atau alkohol, lebih murah. Terus dia lebih praktis, terus juga dia lebih aman. Karena kan kita nggak tahu kalau pakai alkohol itu ada kandungan apanya gitu ya, nggak tahu. Jadi bagusnya emang perawatan tali pusat dengan non alkohol. Namun jika kamu kurang yakin dengan perawatan non alkohol, ya bisa juga dengan perawatan yang pakai alkohol. Karena di luar negeri tuh di Inggris, di Amerika, mereka rata-rata makainya alkohol perawatannya. Cuman kalau masih di sekitaran Asia, rata-rata udah nggak pakai non alkohol karena proses pupusnya itu lama. Nah, kalau proses pupusnya lama,
dia kan lembab tuh tali pusatnya. Kemungkinan terjadi infeksinya tuh masih ada gitu. Namun kalau dia cepat pupusnya, cepat kering dan lepas tali pusatnya, peluang untuk terjadi infeksi itu kecil. Yang penting kita walaupun dibiarkan kayak gitu atau cuman pakai kapas DTT di apa namanya, dibalut dengan kapas DTT, ya harus perawatannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan WHO yang telah diberikan. Kemudian hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya akhiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga penjelasannya juga detail. Berikut ini analisis jurnal tentang perawatan antiseptik atau non-antiseptik pada tali pusat bayi baru lahir yang berhubungan dengan tugas saya, tugas profesional kebidanan. Hanya segitu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.